Benarkah penyaliban Yesus itu rencana iblis atau rencana Allah? Dari satu sisi jelas banget iblis yang main di balik layar. Yudas dikuasai oleh iblis, Lukas 22 ayat 3. Imam-imam kepala merencanakan kejahatan, massa berteriak salibkan dia. Semua itu murni niat jahat. Tapi di sisi lain Alkitab juga tegas bilang Yesus diserahkan menurut maksud dan rencana Allah. Kisah 2 ayat 23. Jawabannya adalah dengan menggunakan rumus kebenaran paradoks. Biar lebih gampang saya kasih ilustrasi ini ya. Tapi disclaimer dulu, nggak ada ilustrasi yang tepat 100%. Tapi ya bisa menolong kita untuk lebih mudah memahaminya. Misalnya ada orang benci setengah mati sama tetangganya. Dia pura-pura ramah, kasih hadiah sekeranjang ikan segar. Tapi di dalamnya dia selipin seekor ikan buntal. Ikan yang racunnya sangat mematikan kalau salah masak. Niatnya jelas, begitu tetangganya masak dan makan, racun bekerja. Tamatlah riwayatnya. Licik, kejam, dan penuh tipu daya. Tapi ternyata tanpa disangka di rumah tetangganya itu sedang ada seorang koki ahli yang memang punya lisensi khusus mengolah ikan buntal. Ingat di Jepang hanya koki berlisensi khusus yang boleh masak ikan ini. Karena salah sedikit bisa bikin orang mati. Sang koki tahu bagian mana yang harus dibuang, tahu cara olah yang benar, sehingga ikan yang seharusnya jadi racun malah bisa dihidangkan dengan aman, sehingga seisi rumah bisa makan dengan aman, kenyang, dan puas. Dua rencana bertemu, niat jahat si pembenci dan keahlian sang koki. Tapi hasil akhirnya rencana si pembenci gagal, karena yang menang adalah keahlian sang koki. Begitulah salib. Iblis selipkan racun paling mematikan, pengkhianatan, kebencian, penyiksaan, dan salib itu sendiri. Tapi Allah sang koki agung justru pakai itu sebagai bahan resep keselamatan. Yesus sendiri bilang di Yohanes 10 ayat 18, terjemahan TSI, kematianku bukan karena siapa-siapa, sebaliknya aku sendiri yang menyerahkan nyawaku, sebab hanya aku sendiri yang berhak atas nyawaku, baik untuk menentukan waktu kematianku maupun waktu aku hidup kembali. Ini semua sesuai dengan perintah Bapa kepadaku. Kisah Yusuf di Perjanjian Lama meneguhkan kebenaran paradoks ini. Kita tahu saudara-saudara Yusuf jual dia karena iri hati. Niat mereka murni jahat. Tapi ketika Tuhan angkat Yusuf menjadi pembesar di Mesir, ia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kejadian 50 ayat 20. Sama persis dengan salib. Iblis merancang kejahatan, Allah merancang keselamatan. Jadi sebenarnya iblis dan semua anteknya itu nggak paham sama sekali dengan rancangan Allah. Kalau mereka tahu siapa yang mereka salibkan, nggak mungkin mereka berani sentuh Yesus, Tuhan kemuliaan. 1 Korintus 2 ayat 8. Tapi karena kebodohan mereka, salib jadi balik yang menghancurkan mereka sendiri. Lewat salib itu, Kristus melucuti kuasa kegelapan dan mempermalukan mereka habis-habisan. Kolose 2 ayat 15. Jadi kesimpulannya jelas, dua rencana itu memang bertemu di kayu salib. Iblis merancangkan kehancuran, tapi Allah merancangkan keselamatan. Tapi pemenangnya cuma satu, yaitu rencana Allah. Inilah kebenaran paradoks. Apa yang kelihatannya seperti kemenangan iblis, ternyata justru menjadi alat kemenangan Allah. Dua rencana itu bertemu di kayu salib, tapi pemenangnya cuma satu, yaitu rencana Allah. Amin.